Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Ligiati, mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo, program RPL S1 Kebidanan, dengan nomor NIM 152222044, kelas B. Pada kali ini saya akan membuat video praktek tentang Penkes infeksi menular seksual. Baiklah, kita langsung saja. Assalamualaikum, salam, silakan masuk Bu, silakan duduk. Kita tutup pintu dulu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Bidang Yuli. Ibu siapa namanya? Bu Rina. Bu Rina ya. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan? Begini, saya kemarin itu keputihan, agak banyak, hitam gitu, jadi agak mengganggu. Ibu sudah menikah? Sudah sekitar 2 tahun. Sudah sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. Ya. Jadi untuk keputihannya ini biasa ya, enggak? Kalau baunya enggak berbau. Ya. Nah, kalau warnanya warna keputihan biasa, enggak warna hijau atau kuning begitu enggak ya? Enggak. Kalau gatal enggak ada. Cuman biasanya agak kental, biasa cair, jadi bikin kurang nyaman. Ya. Ya. Kalau terakhir haidnya kapan? Mungkin kurang lebih 3 atau 4 hari lagi tuh. Oh, berarti Ibu sudah tahu jadwal haidnya ya? Biasanya kalau keputihan yang tidak berbau, tidak berwarna, warnanya masih normal, terus tidak gatal, apalagi itu menjelang haid, biasanya itu masih dalam kategori keputihan yang normal. Tapi kalau ibu sudah merasa nggak nyaman, nggak apa-apa, ibu datang ke sini untuk periksa, nanti kita periksa. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu, karena keputihan ini dia salah satu tanda terjadinya infeksi menular seksual. Kalau ibu tahunya penyakit menular seksual itu, infeksi menular seksual itu seperti apa? Kayak HIV, sifilis gitu ya. Ya Bu. Jadi karena keputihan ini salah satu tanda terjadinya infeksi menular seksual, saya jelaskan dulu ya Bu ya tentang infeksi menular seksual itu apa. Jadi infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik itu hubungan seks vaginal atau melalui vagina, atau melalui anus, atau bisa juga hubungan seksual melalui oral atau mulut. Nah, untuk penyebab infeksi menular seksual ini biasanya yang pertama itu disebabkan oleh bakteri. Bakterinya itu namanya bakteri gonoru atau bakteri chlamydia. Terus yang kedua itu bisa disebabkan oleh jamur seperti jamur candidias. Terus yang ketiga itu disebabkan parasit trichomoniasis. Yang keempat itu bisa disebabkan oleh virus, yaitu virus human papillomavirus HPV. Biasanya kalau infeksi menular seksual ini tandanya pada wanita atau laki-laki itu biasa muncul benjolan, luka atau lekuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Terus yang kedua, vagina atau penis terasa gatal dan kayak rasa panas terbakar begitu Bu. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim itu rasanya nyeri gitu. Yang keempat, keluar cairan dari penis seperti nanah atau vagina seperti keputihan yang seperti tadi itu. Terus yang kelima itu nyeri perut bagian bawah. Yang keenam demam dan menggigil. Yang ketujuh itu biasa muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di sekitar selangkangan. Terus yang ke-8 itu muncul ruam kulit di badan, tangan, dan di kaki. Yang ke-9, kulit penis itu seperti kering, ruam, dan pendarahan. Yang terakhir, yang ke-10 itu biasa terjadi pendarahan di luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap di area vagina. Atau dari dalam vagina itu muncul bau yang tidak sedap. Itu tanda gejalanya. Terus kalau untuk cara penularan infeksi menular seksual ini biasanya
melalui hubungan seksual, terus melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik yang dipakai berganti-gantian itu bisa. Terus yang ketiga itu ibu hamil ke janin selama kehamilan dan persalinan jika tidak diobati. Terus terus untuk pencegahan terus untuk pencegahan infeksi menular seksual ini bisa dilakukan dengan cara kayak kita menghindari perilaku perilaku seksual tidak aman kayak ganti-ganti pasangan. Nah, seperti itu dihindari. Terus yang kedua itu melakukan vaksinasi seperti vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, tidak menggunakan aksa terutama berbagai pengguna jarum suntik. Yang keempat itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Terus yang kelima, penderita sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh total. Nah, untuk pengobatannya, biasa pengobatan infeksi menular seksual ini bisa segera melapor ke tenaga kesehatan jika ada keluhan seperti yang saya sebutkan. Jika ada keluhan-keluhan yang seperti tadi bisa langsung menghubungi kesehatan untuk diperiksa. Terus yang kedua, pengobatannya disesuaikan dengan penyebab, apakah penyebab supaya pengobatannya itu bisa jelas apakah diberikan antibiotik, antivirus atau anti jamur. Gitu. Jadi dari penjelasan tadi, Ibu sudah paham ya tentang infeksi menular seksual. Nah, jadi dari sini Ibu sudah tahu ya kalau tanda-tanda infeksi menular seksual pada wanita itu seperti apa Bu biasanya? Dari yang saya jelaskan tadi. Keputihan biasa, Keputihannya seperti apa? berbau, kental gitu warnanya, baru berwarna. Terus gatal, baru ada ruang-ruang di area vagina, terus ada keluar bau yang tidak sedap dari vagina. Terus kalau dipakai kencing biasanya rasanya apa Bu kalau infeksi? Biasa panas, gitu. Kayak terbakar ya? Jadi Ibu sudah paham ya? Nah, kalau untuk yang keputihannya keluhannya Ibu tadi, sepertinya itu masih normal karena kan ini menjelang haid kan. Biasa keputihan itu datangnya pas setelah atau sebelum haid. Selagi haid itu keputihannya masih normal, tidak berbau, tidak gatal, tidak berwarna, itu masih aman. Nanti kalau Ibu ada keluhan-keluhan lagi, Ibu bisa datang ke sini lagi. Oke, jadi karena Ibu sudah paham, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya sudah Bu, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Mari Bu. Ya. Setelah kita melakukan edukasi, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi dan mencatat semua tindakan yang telah kita berikan kepada pasien. Terima kasih.